Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Irfan Farulian, Deputi Kepala Perwakilan BU Lampung, saat ini sudah berada pada sesi ketiga. Sesi pertama, kedua sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Irfan terkait soal tupoksi dan beberapa titik penukaran uang. Di sesi ketiga ini kita lanjutkan soal penukaran uang, karena menarik ini pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Ini Pak Irfan, ya. Ini tentunya penukaran uang ini ada syaratnya apa aja? Syaratnya yang apa ya supaya masyarakat bisa menukar uang di kegiatan kas keliling, Pak? Silakan. Ya, ini ya sebetulnya syaratnya nggak terlalu sulit-sulit aja. Yang pasti pada saat penukaran uangnya dibawa, ya, Pak. Iya, uangnya dibawa kan. Nah, kemudian ya diutamakan adalah masyarakat untuk registrasi di aplikasi pintar tadi. Jadi ini aja, kunjungin aja https biasa gitu kan, pintar.bi.go.id. Nanti di sana ada menu-menu pilihan yang tadi saya sampaikan, provinsi mana, lokasi mana, kapan waktunya, berapa jumlah nilai, nanti itu dimasukkan. Kemudian ya ada bawa KTP, datang, nanti uangnya sudah disusun sesuai pecahannya, lebih cepat kan. Misal dia ada uangnya ada 5.000, 10.000, susun aja sesuai dong, dan jangan di staples. Jangan dilakban, jangan diselotip, jangan, itu nggak boleh. Kemudian ya udah tinggal datang, tunjukkan identitasnya, proses penukaran bisa kita lakukan di situ. Itu seperti itu. Nah, sekarang berapa jumlahnya khusus pada saat menjelang Lebaran ini? Nah, kan tentu antusiasme masyarakat sangat besar sekali untuk mendapatkan uang nih, dan bahkan kalau bisa nuker sebanyak-banyaknya nih. Nah, tapi kita juga harus menjaga juga. Artinya masyarakat saat ini kita batasi hanya bisa menukar jumlahnya 3,8 juta. Nah, 3,8 juta itu asumsinya adalah per orang ini, per orang. Artinya kan ya kalau Lebaran kan paling kebutuhan kita kan satu pak gitu lah ya Pak, kita nyebutnya tuh ya isi 100 lembar misalnya, 20.000-nya 100 lembar berarti kan 2 juta, 10.000-nya 100 lembar 1 juta, 50.000-nya 100 lembar 1 juta. Nah, jadi pecahan 20, 10, 5.000, 2.000 sama 1.000. Kalau kita total itu ada 38 juta. 3,8. Kalau dia mau ngambil uang 100 ribuan kan di ATM ada kan. Jadi kayaknya yang tidak ada di ATM lah, seperti itu. Betul. Supaya ya kenapa 38 juta ya supaya masyarakat lain juga bisa kita layani. Sehingga yang sampai kalau semuanya, kalau penduduk Lampung semuanya nuker Pak, Lampung kan hampir 10 juta. Nah, habis duit kita Pak. Jadi ini lebih kepada pemerataan saja. Betul. Pak Irwan, ini topik yang menarik juga soal apa ya, karena untuk meminimalisasi si peredaran uang palsu ini entah kenapa saya juga heran ini. Mungkin Pak Irfan lebih tahu ya. Umumnya kalau misal kita mau Lebaran itu peredaran uang palsu tampaknya agak lebih bergeliat atau bagaimana ini Pak Irfan? Silakan Pak Irfan. Ya sebetulnya enggak juga. Enggak juga. Artinya ya uang palsu itu ditemui sepanjang tahun betul. Tapi memang ada event-event tertentu yang pada saat itu memang kebutuhan uang itu sangat tinggi gitu kan. Betul. Lebaran salah satunya. Kemudian pada saat menjelang pilkada seperti itu kan. Jadi ini penting ini, artinya edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan uang palsu ini menjadi penting supaya masyarakat tidak menjadi korban. Kan sayang Pak. Khususnya itu biasanya yang menjadi korban itu adalah masyarakat kita yang dengan kondisi yang mohon maaf, artinya misalnya pedagang gitu kan, orang tua seperti itu. Ya mereka keuntungannya berapa sih Pak? Tapi ketika mereka mendapatkan uang belanjaan palsu itu bisa tidak langsung membuat usaha mereka menjadi rugi seperti itu kan. Apalagi itu dari sisi ekonomi kan nggak bagus Pak. Artinya ini bisa menciptakan aktivitas ekonomi yang semu sebetulnya di sana. Nah, terkait dengan ini Bank Indonesia memang melakukan gerakan yang namanya Cinta Bangga Paham Rupiah.
Cinta, bangga, paham rupiah. Paham rupiah. Itu maksudnya apa? Nah, ya ini maksudnya ya tidak terlepas bagaimana kita mengajak masyarakat untuk betul-betul mencintai, memahami dan bangga dengan rupiah. Karena rupiah itu kan diatur di dalam undang-undang. Iya, Pak. Artinya di Undang-Undang Dasar ada, di Undang-Undang Mata Uang ada, di Undang-Undang Bank Indonesia juga ada. Karena dia selain sebagai bentuk satu kedaulatan kita, kebanggaan negara, ya fungsi-fungsi uang itu cukup banyak. Nah, tadi saya bilang cinta bangga. Nah, cinta itu terkait bagaimana kita mengenali, merawat rupiah. Mungkin sebagian kita banyak tidak mengenali rupiah. Misalnya mungkin dalam satu kesempatan kita tanya siapa pahlawan apa yang ada di uang 10.000. Mungkin kan tidak terlalu banyak bahwa itu adalah Pankasifu gitu kan. Pankasifu itu adalah gubernur pertama Papua. Kita tahu kan ini bagaimana kita mencintai rupiah sampai apa yang ada di rupiah itu juga kita pahami. Dan desain rupiah itu kan unik. Desain rupiah itu kita selain memunculkan kebanggaan terhadap pahlawan, juga kita mengangkat budaya-budaya yang ada di seluruh provinsi. Ada tempat wisatanya, ada tariannya, ada bunganya. Nah, itu salah satu bentuk kita bagaimana kita cinta ya, pada sama uang rupiah. Kita, iya. Nah, terus paham tadi kalau kita lihat ya kita harus tahu bahwa rupiah itu sebagai alat pembayaran yang sah. Betul. Tidak boleh siapapun di Republik ini yang menolak rupiah sebagai alat pembayaran. Misalnya ada koin 100 rupiah, kita datang ke satu toko dia nggak mau terima, itu bisa kena pidana tuh Pak, ada hukumnya. Jadi nggak boleh. Karena alat pembayaran yang sah. Dan tidak boleh digantikan dengan alat atau model. Apalagi digantikan dengan benda ya, misalnya digantikan dengan permen, digantikan dengan biskuit, itu nggak boleh. Jadi, nah itu yang terjadi di masyarakat. Kita harus tahu tidak boleh siapapun yang menolak rupiah sebagai alat pembayaran sah, dan tidak boleh juga ada alat pembayaran mata uang lain yang digunakan sebagai alat pembayaran sah di Republik ini. Misalnya suatu tempat menggunakan dolar, menggunakan mata uang asing, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian sudah cinta tadi, sudah paham, ya kita harus bangga. Nah, bangganya itu ya bagaimana kita tahu bahwasanya rupiah ini kan sebagai kedaulatan bangsa. Kita tahu akibat uang juga kita kehilangan salah satu pulau kita kan, si Padan. Di mana karena di sana ternyata bukan rupiah yang digunakan, tapi mata uang negara tetangga kita. Jadi penting bagi kita bagaimana kita harus bisa merawat rupiahnya juga, mengenali rupiahnya juga, paham bagaimana fungsi rupiah sebagai alat pembayaran seperti itu. Nah, dengan adanya program ini, harapan kita pemahaman masyarakat terhadap rupiah itu menjadi semakin baik. Nah, makanya mungkin dulu kita ada iklan 3D ya, dilihat, diraba, diterawang, betul. Untuk mengetahui uang palsu atau uang asli. Nah, mungkin bisa saya dibuka juga. Nah, saya juga penting menyampaikan salah satu merawat rupiah itu, dompet kita harusnya seperti ini Pak, sehingga rupiah kita tidak rusak. Kalau rupiah yang biasa itu kan kita betul. Rusak kan. Nah, ini kalau ini kan rupiahnya tetap bagus. Makanya dompetnya yang nggak perlu yang mahal lah. Artinya kan banyak juga dompet-dompet yang biasa, tetapi untuk menjaga supaya rupiahnya tetap bagus. Masa dolar kalau saya lihat dompet Pak Irfan ini berarti nggak ada lipatannya? Nggak ada biasanya lipatannya. 2 lipat. Enggak. Saya pakai ini Pak, karena saya yang cinta. Benar itu yang seperti ini? Seperti ini. Karena saya cinta dan ingin merawat rupiah. Jadi rupiah saya selalu bagus seperti ini. Nah, tadi kalau yang saya sampaikan 3D. Kita lihat dulu aja Pak. Benar ini pahlawannya Pankasifu kan. Yang sampai nanti pahlawannya beda, pasti uang palsu gitu kan. Kemudian saya raba aja. Kayaknya ini ada beberapa yang timbul. Yang agak kasar. Kemudian kalau nggak yakin lagi, kita terawang aja. Di sini kan ada ciri khusus. Nah, itulah. Jadi itu yang untuk masyarakat. Jadi dilihat aja, diraba, terus diterawang. Kalau curiga masih nggak yakin, datang ke Bank Indonesia. Nanti kita teliti, kita pastikan uang ini palsu atau tidak. Nah, kalau dia palsu, kita harus musnahkan, tidak diganti. Nah, kalau diganti kan repot ya Pak. Jadi tidak diganti dan nanti kita bikin berita bahwasanya ini adalah uang palsu. Seperti itu. Jadi ya harapannya dengan kalau masyarakat sudah
melakukan artinya yang tadi saya sampaikan 3D ditambah lagi 5J terhadap bagaimana kita memperlakukan uang itu jangan dilipat, uang itu jangan dicoret, uang itu jangan di staples, uang itu jangan dibasahi, tapi yang terakhir uang itu jangan dibelanjain itu salah, uang harus dibelanjain, kalau nggak dibelanjain nggak habis kan, nah, seperti itu. Mungkin itu Pak Umar. Oke, menarik nih Pak Irwan nih. Iya, saya inspirasi juga jadi dompet itu tadi, karena kalau dompet itu segi ini kan kelipat itu ya, Pak Irwan ya. Ini kan tetap rapi, masa rupiah kita bangga, disayang-sayang. Kalau dolar kan, sayang ini. Ya, jadi pemirsa Tegar TV ini satu pencerahan dengan Pak Irfan supaya dompetnya ini harus diganti supaya uangnya bisa lebih terawat atau nggak terlipat-lipat itu tadi ya Pak Irfan ya. Jadi cepat lecek gitu kan. Oke. Ya Pak Irwan, ini sudah kita berada pada akhir sesi ketiga nih. Ya kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Sesi terakhir ini, sesi keempat ya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tak terasa waktu kita sudah berada pada akhir sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya bersama Pak Irfan Farulian, Deputi Kepala Perwakilan BI Lampung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.